Salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan yang sudah bergabung dari live streaming kita. Saudaraku, untuk bulan September ini, topik firman Tuhan bagi kita, saudaraku, adalah prioritas umat Tuhan di zaman ini. Yes. Betapa pentingnya setiap kita mendekat kepada Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 62, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, saudaraku, begitu indahnya firman Tuhan ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudaraku, di dalam hidup kita ini hanya ada dua penguasa yang bisa menguasai hidup setiap orang. Yang pertama, penguasa yang sejati, yaitu Sang Pencipta, saudaraku, Bapa kita, Gembala kita, saudara, sahabat kita yang menyediakan hidup kekal, yang menjamin masa depan, yang memberikan damai sejahtera, saudaraku. Itu yang berkuasa, itu penguasa yang pertama. Tapi ada juga, saudaraku, itu penguasa kegelapan, saudara. Ya, nah saudaraku, kedua penguasa ini, saudaraku, kita yang akan memilih kepada siapa kita, saudaraku, memberi diri, saudara. Ya, ayat ini berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya keselamatanku. Ya, ayat tadi selanjutnya apa? Hanya dia gunung batuku Dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, itu kalau kita mendekat kepada Tuhan, saudaraku, ada ketenangan yang sejati, saudara. Ya, ada kedamaian yang sejati, ada pertolongan yang pasti, saudara. Ya, karena saudaraku, dia memang benar-benar Bapa yang sangat baik, saudara. Ya, tentu saudaraku, yang kedua, bahwa penguasa kegelapan itu juga berjuang untuk merampas, untuk mencuri, saudaraku, untuk menggoda, saudara, supaya orang-orang bisa percaya dan mengikuti jalan-jalannya. What? Itu sebabnya firman Tuhan pada hari ini, biarlah prioritas kita sebagai anak Tuhan mendekat kepada Allah. Ya, kita harus, saudaraku, berusaha untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, saudara. Ini pilihan, saudara. Karena kita tidak diciptakan robot, saudara. Robot yang hanya disetir, nggak bisa. Ya, seseorang ke neraka itu pilihannya, seseorang ke surga itu juga pilihannya. Saudaraku, tadi kita berbicara tentang kuasa kegelapan, saudara. Karena firman Tuhan banyak berbicara tentang ini, saudara. Bahkan Tuhan datang ke dunia ini pun untuk berurusan dengan penguasa kegelapan ini. Dan melucuti dan menghancurkan kekuatannya. Ya, jadi setiap orang kalau dia memilih untuk mendekat kepada Tuhan, saudara, iblis tidak berkuasa atasnya. Setiap orang bisa dekat dengan Tuhan. Ya, tinggal saudaraku, pilihan kita harus benar. Mari kita lihat dulu penguasa kegelapan ini, seberapa jahat dan seberapa, saudaraku, apa pentingnya kita menjauh dari dia. Yang pertama, iblis itu adalah pendusta dan bapa dari segala dusta dan pembunuh. Ya, mari kita baca Yohanes pasal 8, 44, 45. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Iya, perhatikan di sini. Tuhan Yesus bilang iblislah bapamu kepada orang-orang yang pada waktu itu berusaha untuk mengkritiki Tuhan Yesus. Ya, disampaikan kebenaran, mereka menjauh, mereka nggak suka, saudara. Ya, karena apa? Mereka punya pilihan yang salah dalam hidupnya. Tuhan bilang iblis bapamu dan kau melakukan apa yang diinginkan bapamu. Iblis itu pendusta dan iblis itu pembunuh, saudara. Betul, iblis itu ahlinya berdusta, saudara. Ya. Jadi kalau ada orang-orang suka berdusta, dia sedang mengikuti bapaknya dan bapaknya itu penguasanya iblis. Supaya kita semuanya jangan mau mengikuti iblis, saudara. Yohanes pasal 10 ayat 10, mari kita lihat. Ya, perbedaan antara bapa yang sejati dengan penguasa kegelapan ini. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ini ada dua perbedaan penguasa, saudara. Si pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri apa? Mencuri berkat Tuhan, saudara. Mencuri ketenanganmu, saudara. Ya, dia datang untuk mencuri, membunuh. Sesudah dia curi, saudara, kerinduan makan Tuhan, dia membunuh dan dia membinasakan, saudara. Masuk ke dalam hukuman yang kekal, neraka yang kekal. Itu tujuan iblis, saudara. Ya, maka tadi Tuhan berkata, iblis yang menjadi bapamu. Dari mana, saudaraku, ketahuan iblis menjadi bapa seseorang? Karena dia mengikuti keinginan-keinginan bapaknya. Ya, iblis itu berbicara menggoda lewat keinginan daging. Dia berbicara di arena daging, kesenangan daging, kepuasan daging, saudara. Ya, dan dia penuh dengan tipu daya. Kita lihat lagi, saudara. Ya, iblis itu juga adalah penipu. Mari kita baca Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iya, perhatikan, kenakan perlengkapan Tuhan, dekat dengan Tuhan, supaya kamu bisa menghadapi tipu daya. Betul, saudara. Dulu waktu saya masih kecil, sekitar tahun 70 sekian, SD kalau nggak salah ya, kami sudah naik bus ke Medan. Lalu pas di tengah jalan, ibu nggak ingat di mana itu. Tiba-tiba mobil itu disuruh stop dan bapak saya dengan beberapa orang pergi ke kantor polisi. Saya waktu itu belum ngeh, tapi akhirnya saya tahu. Rupanya sudah di mobil itu ada pencuri, perampok yang mau mengambil barang-barang, tetapi pakai dasi, pakai jas. Nah, sehingga orang nggak curiga. Ya, jadi dia aman saja. Pas di pertengahan jalan dia baru mulai mengambil tas, menarik tas. Tapi ada orang-orang antara lain bapak saya juga celik dan kemudian disuruh stop di kantor polisi, lalu dilaporkan, lalu ditangkap. Bayangkan, saudara, begitulah iblis sekarang. Banyak memberikan madu, menarik selera, saudara, yang masuk akal. Apalagi dengan adanya internet, manusia sekarang ini rame-rame menghalalkan segala cara hidup, saudara. Ya, nggak ada dosa. Yang penting apa yang memuaskan, apa yang buat enak. Tapi bagaimanapun saudara jatuhnya, dalamnya jatuh. Bagaimanapun keterikatan saudara, hari ini firman Tuhan ini disampaikan, berbaliklah kepada Tuhan. Pilihan ada di tanganmu. Kalau kau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan, saudara. Ya, karena apa? Iblis itu pembunuh, yang menggoda, yang merayu, yang buat daging senang, saudara, yang buat nafsu terpuaskan, saudaraku. Ya, kecanduan, saudaraku, kenajisan, saudaraku,
Tapi di sini dikatakan, pergunakan selengkap senjata Allah. Apa itu? Perkaya diri dengan firman Tuhan, saudara. Mendekat kepada Tuhan. Supaya mata rohanimu berfungsi. Supaya akal sehat itu berfungsi, saudara. Supaya deteksi hidupmu sebagai manusia itu mengerti, saudaraku. Ya, yang saya sedang ikuti ini siapa? Akhir hidup ini kalau saya seperti ini kemana, saudara? Saya tegaskan kita di dunia ini tidak lama, saudara. Siapapun kita, entah umur 12, 13, 14, atau berapa. Satu waktu kita bisa tiba-tiba berhenti. Dan tidak ada waktu memperbaiki diri lagi. Maka firman Tuhan berkata, hari ini kalau kau dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kita berbicara tentang pilihan hidup, saudara. Jangan pilih mengikuti iblis sebagai bapamu. Ya, dari buah-buah perbuatan itu, pilihan-pilihan kita itu menunjukkan siapa bapak kita. Dan kita sudah melihat betapa jahatnya bapak kuasa kegelapan ini, bapak dari kegelapan ini. Nah, kita baca lagi 2 Tesalonika 2, 9-10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ah, betul sekali. Banyak orang-orang nggak pingin untuk kebenaran. Lebih pingin tipu daya, yang seperti tadi. Pakai jas dia kalau sekarang. Dia tawarkan yang menggoda, yang menggiurkan, yang enak untuk daging, saudara. Ya. Mengapa ada banyak orang sudah berzinahi? Mengapa ada banyak orang kecanduan? Mengapa ada banyak orang narkoba? Kena tipu daya. Ditawarkan, saudaraku, rasa senang ke daging, saudara. Rame-rame sekarang zaman ini, iblis sedang mengusahakan manusia untuk menjadi Tuhan atas dirinya, penguasa atas dirinya. Tidak ada seseorang yang bisa ditaati. Tidak mau tunduk, saudara. Ya, penundukan diri itu adalah perlindungan. Jadi, saudaraku, kalau ada di antara orang-orang muda yang memang saudaraku tertipu oleh internet, oleh apapun, saudaraku, cepat berbalik sebelum saudara ditipu lebih jauh, sebelum saudara terikat, saudaraku. Ya, kita lihat lagi saudaraku tipu daya iblis 2 Korintus 11 ayat 3. Bagaimana iblis itu bisa memperdaya seperti iblis memperdaya Hawa. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Perhatikan, Hawa itu sangat sempurna loh. Demikian juga kita. Karena penebusan darah Yesus, kita semuanya sudah sangat bernilai. Tetapi saudara, jangan seperti Hawa. Pilihan ada di tangan Hawa. Demikian juga kita semuanya. Jangan punya pilihan-pilihan yang konyol, yang bodoh lah kata firman Tuhan. Kita sudah menjadi manusia-manusia yang berharga karena penebusan Tuhan Yesus, saudaraku. Kita sudah berada dalam keluarga kerajaan Allah. Ya. Tapi apa yang dialami oleh Hawa? Hawa itu berada di Taman Eden yang sempurna, bayangkan. Ya, saudara. Dan Tuhan mengatakan kepada mereka berkuasa atas seluruh bumi. Dan inilah kebodohan seorang Hawa, saudaraku, yang punya pilihan yang bodoh dan konyol dalam hidupnya. Dia mau diperdaya, tadi dikatakan, diperdaya oleh ular. Coba diulangi. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Diperdaya oleh iblis. Mendekat kepada Tuhan itu harus jadi prioritas tiap hari. Jangan ikuti, saudaraku, bapak penguasa kegelapan ini. Bagaimana dia memperdaya, saudaraku, Hawa? Ya, yang memancing nafsunya. Makanya saudaraku dia berkata, nggak betulnya kau itu katanya akan mati. Karena Allah tahu kau akan sama seperti dia. Saudaraku, dipancing apa yang paling menggairahkan. Ya, saudaraku, supaya dia nggak percaya kepada firman. Padahal saudaraku yang namanya manusia tidak bisa melepaskan diri dari aturan sang pencipta. Nggak bisa mengganti firman Tuhan dengan teori-teori dunia ini. Tidak satu orang pun manusia bisa lepas dari aturan firman. Mau siapapun dia. Perhatikanlah Hawa. Ketika Hawa saudaraku memilih untuk mengikuti tipu daya iblis. Lalu dia makan buah itu, apa yang jadi? Bahagia? Tidak, saudara. Dia dikutuk dan diusir dari Taman Eden dan menderita, saudara. Ya, demikianlah kalau kita pun saudara tidak mendekat kepada Tuhan. Iblis berjibaku untuk mendatangkan penderitaan, saudara. Saudaraku, kekacauan. Makanya tadi ayat Alkitab di awal berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat 9 dengan ayat 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Perhatikan, dengan apakah saudara bisa menjaga hidup saudara bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi bapak kegelapan ini, penguasa kegelapan ini akan berusaha membelokkan konsen saudara, mencuri waktu-waktu saudara, supaya saudara tidak ada waktu untuk Tuhan, untuk firman Tuhan, supaya saudara berdosa kepada Tuhan. Itu tipuan iblis, ayo orang-orang muda. Akhirnya Alkitab berkata dalam kitab Amsal, banyak orang menyangka jalannya lurus tapi ujungnya mau. Amsal 16 ayat 25, kita dengarkan. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Yes, ya. Kalau saudara mengikuti bapak kegelapan ini, saudara akan disesatkan, cara berpikir pun disesatkan. Pertimbangan saudara pun disesatkan. Keinginan saudara pun disesatkan, lalu dikatakan tadi apa? Ada jalan disangka orang lurus, padahal ujungnya maut. Itulah taktik iblis. Ya, sangkal diri demi mengikut jalan Tuhan. Karena kita tidak bisa selama-lamanya di dunia ini, saudara. Alkitab berkata, manusia hidup hanya sekali saja. Setelah itu dihakimi. Setan berusaha misalkan, gak usah pikir, bisa senang hari ini, oke, nanti malam bisa senang, oke, besok bisa senang. Kepuasan dunia, silakan. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ya, perhatikan, manusia sekali mati, setelah itu apa? Dihakimi, saudara. Neraka kekal itu real. Surga itu juga real, saudara. Pilihan tergantung ketika kita dalam hidup ini, saudara. Maka prioritas setiap anak Tuhan. Mari kita semua mendekat dengan Tuhan setiap hari, saudara. Pencipta menciptakanmu untuk tujuan sang pencipta. Hiduplah melayani Tuhan. Ya, fokus kepada panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu adalah panggilan hidup kekal. Panggilan Tuhan itu adalah panggilan surgawi. Kalau kita fokus untuk panggilan Tuhan, yang lain-lainnya ditolong Tuhan di dunia. Apapun itu. Mari kita perkatakan apa yang dikatakan firman.
Jadi hari ini, mohon darah Yesus memutuskan semuanya. Hak-hak iblis dalam diri saudara. Saudaraku, darah itu berkuasa, dia akan langsung bekerja, dia pasti memutuskan. Kalau saudara pilih mengikut Bapa kekekalan, Bapa sang pencipta, Bapa yang baik. Wow. Bapa yang menemani Sadrak Meshach Abednego di perapian menyala-nyala. Bapa yang menemani Daniel di gua singa adalah Bapa yang menemani kita sekarang ini. Ya, dia adalah Bapa yang sama, yang akan menemani kita dalam segala musim kehidupan kita, yang akan menyertai dan setia, menjadi sahabat. Yes. Dan ambil keputusan tiap hari, pilih prioritas nomor 1 saudara mendekat kepada Tuhan. Lewat apa? Menyembah Tuhan dan baca firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.